Jadi teman-teman, tadi ayat yang dibaca oleh Neti sangat cukup untuk bisa kita renungkan bahwa ternyata sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalnya, jadi jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, Kak saya sudah sholat nih, tapi kenapa ya saya masih melakukan dosa yang itu-itu, dosa yang saya sulit sekali untuk meninggalkan maksiat itu, bahkan saya melakukannya berulang-ulang. Berarti mohon maaf, ada yang salah dari sholatnya. Mungkin kita harus ngecek sholat kita dulu, dimulai dari cara kita berwudu. Karena salah satu syarat sah sholat adalah berwudu. Jadi, wow, silau sekali ya, ini ada lampu motor. Nah, jadi kita cek wudhu kita dulu. Kalau misalnya teman-teman, Kak, tapi saya tidak punya guru yang bisa ngecek apakah wudhu saya sudah benar, berarti teman-teman bisa belajar di YouTube videonya, coba nonton tata cara berwudhu dengan baik dan benar Ustadz Hadi Hidayat. Teman-teman ngecek lagi di situ, oh ternyata sepertinya ada yang salah nih dari wudhu saya. Oh ternyata di sini pada saat di bagian membasuh tangan saya tidak sampai ke siku gitu. Nah, terus pada saat membasuh kepala atau telinga kayak gini, oh, nah di situ teman-teman coba cek wudhunya. Jadi sempurnakan dulu wudhunya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ngerasa wudhu saya sudah sempurna, nah cek lagi tuh sholatnya, bacaan-bacaannya, apakah sudah benar, tata caranya sudah baik dan benarkah sholatnya. Nah, alangkah lebih bagusnya juga recommended nih teman-teman untuk bisa menghayati atau menghafalkan atau bisa memaknai lah setiap arti dari bacaan sholat. Jadi ketika teman-teman sholat itu mudah khusyuk gitu, karena teman-teman berfokus untuk membaca artinya, karena memahami artinya. Jadi apa arti dari bacaan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, iftitah, al-fatihah, bahkan kalau teman-teman punya visi ya, lebih bagus untuk bisa menghafal Al-Quran, supaya ketika teman-teman membaca ayat-ayat Al-Quran ketika sholat, itu pasti pikirannya nggak mudah, tidak fokus gitu. Karena teman-teman fokusnya di memahami arti dari setiap bacaan sholat yang teman-teman lafazkan. Kurang lebih seperti itu. Karena Allah sendiri yang sudah janjikan, Allah sendiri yang sudah bilang dalam Al-Quran bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau teman-teman mau misalnya lebih terhindar ya, lebih terhindar dari perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan mungkar, berarti dari memperbaiki sholat. Nah, karena ada juga kalimat yang mengatakan ya bahwa ketika engkau ingin memperbaiki hidupmu, maka mulailah dengan memperbaiki sholatmu. Jadi, Masya Allah, percaya sama janji Allah, ketika kita memperbaiki sholat kita, insya Allah dengan sholat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan dosa, baik itu yang keji dan mungkar, teman-teman. Walau alam bisawab. Jadi, teman-teman, kalau misalnya sekarang merasa sholatnya perlu diperbaiki, segerakan. Nah, jadi segerakan. Kalau misalnya teman-teman udah lupa nih, apakah sholatnya udah benar atau tidak, pelajari. Nah, jadi pelajari juga di YouTube. Ada kok bagus sekali videonya. Ustadz Hadi Hidayat tuh tata cara sholat yang baik dan benar dan memaknai bagaimana caranya kita bisa memahami makna dari setiap bacaan sholat yang kita baca. Kurang lebih seperti itu ya. Karena maka bila kita sholat ya, tapi tetap maksiat nih, berarti sholatnya itu belum berefek. Kalau sudah sholat namun menghinakan orang, berarti sholatnya juga belum berefek. Sehebat apapun sholat kita, sebanyak apapun tahajud kita, tapi kita masih meremehkan orang, suuzon kepada orang lain, bergibah, berarti mohon maaf, sholatnya belum berefek. Karena sholatnya berarti belum sesuai dengan arti atau ayat yang tadi. Salat itu kan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, saya tahu bahwa al-insanu mahal khoto'i wan nisyan. Itu sabdanya Rasulullah. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi, Masya Allah, Islam begitu sangat luar biasa mengatur ketika manusia berbuat dosa,
berbuat salah, maka perbaiki sholatnya. Dengan sholat itu insya Allah akan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, kayak gitu ya teman, dari hari ke hari kurang lebih seperti itu. Jadi barometer ibadah itu harus kepada akhlak teman-teman. Kedua apa? Kedua puasa. Puasa juga harus berujung kepada akhlak. Ketika zakat ya, ketiga ini zakat. Jadi zakat itu harusnya juga ujung batinnya itu bersih, tengilnya hilang. Dan keempat apa? Haji. Haji juga harus berefek ke akhlak. Jadi seorang haji yang mabrur, pertama dia nikmat, dan kedua dia amanah insya Allah. Dia sudah diperlihatkan oleh Allah, tuh tamuku datang dari Indonesia ke Saudi Arab untuk menjadi tamunya Allah. Semoga pulang menjadi haji yang mabrur dan menjadi tauladan. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk bisa mengharumkan mulut kita dengan perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, karena ketika kita rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah itu salah satu kenikmatan dalam taat gitu, teman-teman. Karena berkah sholawat itu Masya Allah luar biasa teman-teman. Itu bukan hanya dikatakan, maksudnya itu dalam artian bukan hoax gitu ilmunya. Kalau teman-teman betul-betul praktekkan dan meyakini bahwa berkah sholawat itu luar biasa, akan ada banyak keberkahan, kenikmatan, rezeki dalam hidup kita, insya Allah teman-teman itu pasti yang akan terjadi. Karena nikmatnya taat dalam bersolawat teman-teman itu luar biasa. Jadi itu yang pertama, coba teman-teman perbaiki dulu sholatnya supaya teman-teman rasakan nikmatnya taat dalam perihal sholat ya, perihal sholat itu luar biasa. Terus yang kedua nikmatnya taat dalam sholawat itu juga luar biasa teman-teman. Karena pasti sudah banyak yang tahu ya kalau keberkahan sholawat atau manfaat sholawat itu luar biasa. Dan akhlak itu sangat penting juga, maka perlu dibedakan pada 5 yang tadi. Jadi ilmu melahirkan kecerdasan, iman melahirkan kebenaran. Ilmu dan iman itu seperti dua bilah uang logam. Yang satu iman dan yang satu ilmu. Jadi ilmu menyelamatkan dari malapetaka duniawi. Makanya kita penting untuk selalu rajin menambah ilmunya. Dan saya sangat salut kepada teman-teman yang masuk komunitas kajian, yang belajar ilmu agama, yang Masya Allah selalu meluangkan waktunya untuk masuk di Google Meet, atau bahkan selalu stay di WhatsApp group kajian ya. Dibaca materinya, mendengarkan, duduk dengan yang baik, duduk seperti layaknya tolabul ilmi, layaknya tarbiyah, itu insya Allah dapat pahala teman-teman ya. Jadi ilmu itu bisa menyelamatkan kita dari malapetaka duniawi, karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau kita banyak ilmu, akan ada banyak cahaya dalam kehidupan kita. Dan cahaya itu kan berarti terang ya. Kalau dalam hidup kita itu banyak penerangan, kita tidak akan mudah untuk tersesat. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah perbanyak menambah ilmu, termasuk ilmu agama. Karena kalau kita ilmunya banyak, pasti insya Allah kita menjalani kehidupan itu bisa lebih terarah, teman-teman. Dan iman ya. Dan bagi orang yang tidak punya ilmu, itu petaka. Namun bagi orang yang punya ilmu, itu bisa menyelamatkan kita dari malapetaka dunia. Iman menyelamatkan kita dari malapetaka ukhrawi. Jadi ilmu itu hiasan lahir, tapi kalau iman itu hiasan batin. Ilmu itu menyesuaikan kita dengan lingkungan kita, sedangkan iman menyesuaikan kita dengan jati diri kita. Jadi ilmu itu bisa mempercepat kita ke tempat tujuan kita. Nah, maksudnya apa, Kak? Contoh, kita ingin pergi umroh nih, atau haji. Bila dengan ilmu mudah, yaitu 8 jam dari Jakarta ke Jeddah. Pesawat itu ilmu. Jadi bila kita pakai unta, maka dari Jakarta ke Jeddah itu pasti akan lama ya teman-teman. Berarti ilmu itu mempercepat kita untuk sampai kepada tujuan. Tapi kalau iman itu mengarahkan kita ke tujuan kita. Maka dahsyat sekali iman itu teman-teman. So, mari kita sama-sama selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya kenikmatan dalam beribadah. Ya Allah,
Bimbinglah hamba menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Selalu berdoa itu di setiap selesai sholatnya, ya Allah pertemukanlah hamba dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang soleh, berikanlah selalu hamba hidayah, dan bimbinglah hamba, serta luruskanlah selalu niat hamba dalam kebaikan dan ketaatan. Hiduplah dengan tulus dalam beribadah, jangan pernah meraih pujian atau apapun dari orang lain. Kalau hidup kita tulus, kita ikhlas, insya Allah pasti efek dari ibadahnya itu sangat-sangat bagus. Kalau ibadahnya bagus, maka pasti hidupnya lurus. Kalau hidupnya lurus, maka pasti usahanya harus serius. Kalau usahanya serius, akan diimbangi dengan taubat yang terus-menerus. Jadi, karena memang al-insanu mahal khoto iwan nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Untuk itu kita juga direkomendasikan, diarahkan sama Allah untuk selalu memperbanyak istighfar setiap hari. Dan itu bukan cuma ada satu ayat dalam Al-Quran, tapi perintah untuk beristighfar itu banyak sekali ayatnya, teman-teman. Untuk itu jangan pernah lengah dalam satu hari, perbanyak istighfar, karena kita tidak pernah tahu, mungkin ada dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja di hari itu, dan itulah kunci bahwa kita selalu bertobat terus-menerus dengan cara memperbanyak istighfar setiap hari. Kalau seperti itu, insya Allah Allah akan selalu membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Allah akan meridhoi kita menjadi hamba yang merasakan nikmat dalam ketaatan. Kurang lebih seperti itu ya. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Nanti kita lebih luas lagi untuk membahas tentang nikmatnya dalam taat di sesi pertanyaan. Cukup kalau bisa sih 3 atau 5 aja ya teman-teman, karena saya masih ada pekerjaan di bisnis. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Kalau moderatornya belum buka sesi pertanyaan, saya keingat lagi nih. Jadi ini materinya kayak lompat-lompat ya. Soalnya kalau ada yang saya ingat itu yang saya sampaikan. Ini ada yang saya ingat nih. Jadi salah satu kenikmatan ketika kita bisa taat bukan hanya ketika kita sholat dengan sempurna ya, tapi ketika kita juga bisa rajin bersolawat, kita insya Allah bisa merasakan kenikmatan dalam taat bersolawat, taat dalam sholat, terus berakhlak yang baik. Dan banyak sih sebenarnya kalau misalnya kita banyak sih nikmat-nikmat yang kalau misalnya kita taat gitu, taat dalam sholat tadi kan, taat tidak pacaran. Jadi harus taat tidak pacaran juga, itu salah satu nikmat yang luar biasa loh teman-teman. Nikmatnya kalau misalnya tidak pernah pacaran sampai halal gitu. Masya Allah. Kenapa Kak nikmat kalau kita bisa taat dalam kesendirian gitu, kita bisa tidak mendekati hubungan yang sudah Allah haramkan? Ya nikmat aja karena kita bisa fokus ke hal-hal yang positif. Kita tidak merusak hati kita tidak bermaksiat karena kita chattingan, tidak bermaksiat kalau misalnya kita teleponan, tidak bermaksiat kalau misalnya kita ketemuan. Jadi tidak merasakan siksa kan, tidak merasakan siksa kerinduan, tidak merasakan sakit hati, makanya jadinya nikmat gitu. Kalau misalnya kita tak menjaga diri kita, menjaga kesucian kita, sampai kita dipertemukan sama pasangan halal kita. Nah, itu salah satu kenikmatan ketika kita taat di bidang atau di poin tidak pernah pacaran gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bertanya, bisa bertanya di luar tema juga boleh. Karena moderatornya mungkin lagi ada kegiatan, tidak ada suara. Mohon maaf, saya mau bertanya. Iya, bertanya. Izin ya, kembali. Sabar ya teman-teman, nanti bertanya jawabnya.
Mohon maaf untuk moderator, bisa dengar suara saya? Apa saja tadi ada gangguan ya dari jaringan. Baik, barusan sudah selesai ya materinya. Ya, sudah selesai materinya, nanti lebih luas lagi dibahas di sesi tanya jawab. Iya, apa saja. Jadi sekarang ke sesi tanya jawab ya. Rahman, terima kasih Ustazah, Insya Allah. Bisa keluaran kasyurah kepada Ustazah Asina Asmi karena telah memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ini mendapat bermanfaat bagi orang lain dan semoga selalu dalam kebahagiaan, keberkahan dari Allah. Amin. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bertanya, silakan untuk salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui Omik. Nanti saya ambil peserta tercepat. Dan yang angkat tangan, saya akan bacakan namanya. Saya hitung ya, 1, 2, 3, silakan. Baik, wah sudah banyak yang saya pilih dari pertanyaannya kepada Rizka. Dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, perkenalkan nama saya Rizka Mazalena dari Kota Lubuk Linggau. Ini saya mau bertanya, bagaimana melawan rasa malas dalam ibadah saat bekerja, Umi? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saja menjawab. Masya Allah. Tadi pertanyaan dari siapa? Rizka, Umi. Dari Rizka. Ya. Caranya melawan rasa malas dalam bekerja. Jadi mungkin di nonaktifkan dulu mikrofonnya moderator ya, Puan. Oke. Rasa malas itu manusiawi ya. Kenapa muncul rasa malas? Itu mungkin karena kita tidak ada motivasi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Makanya langkah yang pertama adalah diluruskan dulu niatnya. Kenapa kita bekerja gitu. Dan kerja kan salah satu ibadah ya. Kenapa termasuk ibadah? Ya karena mungkin dalam pekerjaan itu kita tujuannya untuk mencari nafkah. Mencari nafkah, nafkah itu ya yang mungkin kita bisa kasih ke orang tua, kita bisa sedekah, kita bisa hidup diri kita. Nah itu makanya kenapa dalam Islam kerja itu juga disebut sebagai ibadah. Jadi kalau misalnya kita mengerti tujuan kita, kenapa kita bekerja, dan apa motivasinya, kenapa kita melakukan pekerjaan itu dengan senang hati, kenapa kita harus tetap semangat dalam melakukan pekerjaan itu. Kalau kita punya motivasi ya pasti kita tidak selalu terjangkiti oleh perasaan malas gitu. Saran saya ya, coba Rizka rajin baca al-maksurat ya, atau zikir pagi petang. Karena dalam zikir pagi petang itu ada doa ya, ada zikir yang artinya itu sangat-sangat bagus. Di mana di situ artinya salah satunya adalah kita memohon untuk terhindar dari sifat malas. Kurang lebih seperti itu. Coba Rizka download aplikasinya di Play Store ya, zikir pagi petang. Supaya apa? Rizka bisa membaca. Nah, bisa Rizka baca, zikir pagi, petangnya, insya Allah bisa terhindar dari sifat malas. Karena di zikir pagi itu, ada bacaan yang Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasalu.
والجبن والحرام والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, serta bencana dan kematian. Makanya bagus sekali doa ini kita baca. Nah, oke Rizka, untuk bisa terhindar dari sifat malas. Dan kalau misalnya juga tips yang lain ya dalam bentuk duniawi, kalau bisa terhindar dari rasa malas, jangan menunda. Karena ketika kita menunda sesuatu hal itu jadinya menumpuk. Nah, menumpuk itulah yang membuat kita jadi malas. Terus yang kedua buat target juga. Karena dengan adanya target yang memicu kita untuk bisa segera melakukan pekerjaan kita karena ada target. Terus selalu relaksasi dalam artian tuh kalau malam coba tarik nafas supaya ndak lelah, ndak capek gitu. Karena biasanya salah satu faktor rasa malas itu muncul karena kecapean mungkin kayak gitu atau terlalu penat lah dengan urusan duniawi. Untuk itu perlu juga banyak-banyak sih membaca Al-Qur'an supaya ada hormon bahagia. Serius sih teman-teman, kalau kita rajin baca Al-Quran ya, itu entah kenapa pasti ada hormon bahagia setelah baca Al-Quran. Serius, Li, kalau nggak percaya dicoba saja. Coba. Afwan, Ustazah saya mau bertanya. Hah? Ini kan belum selesai dijawab. Bukan Ustazah. Maksudnya? Afwan ya, jawab pembicaraan terlebih dahulu. Kenapa moderator tadi bilang apa ya? Kecil sekali suaranya. Afwan, jangan memotong pembicaraan. Saya meminta izin. Izin untuk? Untuk keluar Ustazah, soalnya di sini hujan nggak kedengaran. Nanti kalau misalnya saya ada pertanyaan nanti saya kirim. Boleh? Oh iya. Kan. Dulu ya supaya tidak terpotong. Oke. Nah, lanjut. Terus buatlah daftar atau list aktivitas yang teman-teman mau lakukan di hari itu supaya lebih terarah. Ini salah satu sih tipsnya agar tidak malas. Cari motivasi buat diri sendiri. Kenapa harus melakukan pekerjaan itu? Kenapa kita harus semangat dalam berangkat kerja gitu. Nah, terus hindari tempat tidur, hindari sofa, hindari gadget supaya apa tidak terlena. Kurang lebih seperti itu sih kalau dalam bentuk duniawi ya, aktivitas-aktivitas yang dihindari supaya tidak malas. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, yang tadi bacaannya dibaca ya, download ya aplikasi zikir pagi petang. Seriously teman-teman, kalau rajin baca zikir pagi petang, insya Allah terhindar dari sifat malas yang berlebihan. Malas boleh, tapi malaslah pada waktu dan tempatnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Oke Rizka, cukup atau ada yang mau disanggah? Udah cukup Umi. Terima kasih ya Umi. Nanti saya download. Ya, jangan lupa download ya zikir pagi Iya, terima petang. kasih Umi telah memberikan ilmu-ilmunya pada malam ini. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau sudah di-download, jangan lupa dirutinkan ya baca zikirnya. Kalau Rizka baca zikir pagi itu tidak sampai setengah jam, itu cuma 10 sampai 15 menit. Jadi bayangin aja nih teman-teman kalau rutin zikir pagi, zikir petang itu cuma kurang lebih 25 menit. Nah, jadi di antara 24 jam waktunya yang dikasih sama Allah cuman kurang lebih 25 menit dirutinkan zikir pagi petang, itu yang akan membawa banyak keberkahan dalam hidup teman-teman, dalam hidup kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua moderator. Insya Allah, saja. Lanjut ke pertanyaan kedua, saya mempersilakan kepada Ukti. Baik, silahkan untuk bertanya, Ukti. Silakan, saya beri kesempatan kepada Ukti Baik untuk bertanya.
Ya, Husnul tadi angkat tangan ya. Atau siapa lagi nih gilirannya? Gilirannya siapa nih moderator? Moderator suaranya kecil sekali ya. Afwan Ustazah, ini jaringannya terkendala jaringan. Apakah ada suaranya saja? Ada, tapi agak-agak kecil. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah angkat tangan, coba langsung saja aktifkan mikrofonnya, baru langsung bertanya. Karena ini kan lumayan banyak yang angkat tangan ya. Jadi jangan sampai karena keburu waktu jadinya nggak terjawab deh. Jadi langsung saja bicara ya, oke? Saya Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Yang lainnya mic-nya dimatikan. Yang lainnya tolong dimatikan dulu. Ya. Jadi ini moderator ini yang angkat tangan duluan siapa nih? Ada urutannya? Coba urutannya. Ada, saya tadi yang lihat yang pertama itu adalah Usti Husnul, terus Usti Bahid dan Usti gitu ya. Kepada Usti Husnul silahkan. Ya, nama yang disebut moderatornya silahkan langsung aktifkan mikrofon. Gercep ya. Oke? Silahkan. Ya, Afwan ya semuanya yang barisan saya yang barisan saya panjang tolong untuk unmute, silakan untuk bertanya. Baik, lanjut aja ya Ustazah kepada saya berkesempatan pada yang lainnya ya. Ya. Oh, siapa Ya memang? silahkan. Bintang ya, Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi kesibukan dunia ini? Sedangkan Alhamdulillah hati ini dan jiwa ini sangat ingin bertakwa dan ingin menikmati ketaatan kepada Gusti Allah. Maaf, di posisi saat ini saya dibilang adalah tulang punggung keluarga. Di sisi lain saya juga orang yang awam, orang yang ingin belajar dan ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustazah. Di sisi lain, ingin apa tadi? Di sisi lain saya juga orang yang awam Ustazah, orang yang ingin belajar dan ingin menggapai ridhonya Allah. Oh, Masya Allah, oke. Bagus ya pertanyaan dari namanya siapa tadi? Oh iya lupa. Maaf, nama saya Ahmad Bedalat. Namanya Ahmad. Oke, kita nih sibuk. Nah, biasanya kalau misalnya kita sibuk terus karena pekerjaan, mungkin karena kita mencari nafkah ya, mencari nafkah. Bagaimana sih caranya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat gitu. Tapi kita tuh mencari nafkah, cuman di sisi lain kita juga mau fokus untuk belajar ilmu agama, menambah pengetahuan kita kan. Nah, mungkin ada yang sama masalahnya seperti Kak Ahmad ini ya, teman-teman. Solusinya gimana? Nah, kembali lagi kita harus paham tentang prioritas. Jadi, bagusnya teman-teman coba petakan dulu ya, petakan ada 4 kotak. Yang pertama ada namanya penting dan mendesak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada kegiatan yang penting dan mendesak, utamakan. Misalnya teman kerja. Nah, itu kan penting dan mendesak ya karena harus mencari nafkah buat keluarga. Nah, berarti juga harus diutamakan dalam bekerja. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ada di kegiatan yang tidak penting tapi mendesak, lakukan juga karena mendesak ya. Contohnya mungkin minta maaf mandi dan lain-lain karena kita kenapa mendesak karena bau sekali ya. Nah, bau sekali badannya. Terus ada kegiatan yang tidak penting, tidak mendesak.
berarti tidak dilakukan, tidak penting dan tidak mendesak. Ada kegiatan yang penting tapi tidak mendesak, ya berarti di-schedule-kan di lain waktu. Terus belajar agama penting enggak? Penting. Mendesak enggak? Mendesak, karena kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan. Makanya kita harus belajar ilmu agama. Kita juga harus menyeimbangkan. Jadi kayak misalnya nih Kak Ahmad, kerjanya dari jam 8 pagi. Biasanya kan kerja tuh 8 jam ya. Kerja dari 8 jam. Kerja ya kerja. Setelah pulang kerja berarti mungkin nonton YouTube nonton kajian di YouTube. Banyak kok pelajaran-pelajaran atau ilmu yang bisa kita dapatkan di YouTube. Tapi hati-hati juga dalam belajar ya. Maksudnya apa? Belajar sama kayak bagaimana ya cara ngomongnya. Takutnya ada yang salah paham. Hati-hati juga memilih guru di sosial media untuk belajar ya. Saran saya, teman-teman rajin kalau mau ikut kajian ya, kalau mau nambah ilmu di channel Ustadz Hadi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad atau Buya Yahya. Masya Allah, ini 3 orang yang beliau-beliau itu luar biasa sekali lah ilmunya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa saya sibuk banget Kak, tidak sempat untuk ikut kajian offline yang selalu diadakan di masjid ini. Nah, teman-teman coba ikut kajian itu biasanya di YouTube ya 1 jam sampai 2 jam saja. Atau bahkan ada yang 30 menit. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kerja atau 8 jam kerja, 12 jam kerja, mungkin bisa diseimbangkan dengan ikut kajian atau mendengarkan kajian di YouTube tuh pada malam hari atau sepulang kerja pada saat istirahat. Jadi pada saat istirahat tidak usah main sosial media yang tidak penting, tapi nontonlah kajian ilmu agama supaya menambah ilmunya juga. Jadi teman-teman kerjanya tetap jalan, tapi tambah ilmunya juga tetap jalan. So, setiap mulai hari ini, coba tegas sama diri sendiri bahwa dalam 1 hari itu selalu ada target untuk bisa menambah ilmu agama. Baik itu lewat komunitas kajian, ikut Google Meet pada malam hari ini, atau nonton kajian di YouTube Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, atau Buya Yahya. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga bisa inisiatif kalau misalnya terlalu sibuk tapi suka main sosmed, tidak jadi masalah, tapi diatur ya jadwal main sosmednya. Karena kalau nggak diatur bisa kebablasan. Kalaupun teman-teman suka main sosmed ya, coba follow orang-orang yang bisa memberikan ilmu kepada teman-teman. Jadi hati-hati juga, pergunakan sosial medianya dengan baik dan benar. Karena itu akan dihisap. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan akan dihisap. Makanya di sosial medianya itu follow-lah orang-orang yang bisa mendatangkan kebaikan dan ilmu kepada kita. Misalnya teman-teman follow Ustadz Hidayat, Buya Yahya, Ustadz Irfan Rizky Has, dan lain-lain yang bisa memberikan ilmu kepada teman-teman ya. Apalagi yang perempuan follow Ustazah Oki Satana Dewi, Ustazah Halimah Alaidrus. Nah, itu yang di-follow supaya ketika kita buka sosmed yang muncul postingan apa? Postingan ilmu. Kurang lebih seperti itu Kak Ahmad ya, untuk bisa menyeimbangkan. Jadi kalau misalnya Kak Ahmad merasa saya sibuk bekerja, tapi di sisi lain mau juga nambah ilmu agamanya. Nah, coba diatur waktunya kembali lagi dan yakin saja selama dari 4 jam yang Allah kasih waktunya, insya Allah pasti ada waktu yang kita bisa luangkan untuk belajar ilmu agama. Jadi jangan tunggu waktu luang untuk belajar ilmu agama, tapi kita sebagai manusia yang harus inisiatif untuk meluangkan waktu belajar ilmu agama. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Oke, pertanyaan berikutnya moderator. Baik, lanjut kepada pertanyaan ketiga. Saya beri kesempatan Ukti Nailani. Silahkan Ukti Nailani untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailani. Afwan Ustazah, saya mau bertanya tentang sholat. Kan dalam sholat itu kita itu ya harus susu.
Tapi kadang hati sama pikiran kita tidak khusyuk. Bagaimana cara kita untuk khusyuk? Kadang pikiran kita kemana, hati kita kemana, jadi biar bisa bersama gitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya pertanyaan dari Nailani. Jadi sebenarnya dari tadi sudah di-spill sih cara khusyuk dalam sholat. Nailani dengar nggak materinya? Dengar Ustazah, tapi gimana ya? Tapi kadang kan pikiran kita kemana, hati kita kemana, jadi biar bisa bareng gitu, hati sama pikiran gitu. Kalau Nailani tadi dengar waktu apa poinnya untuk bisa khusyuk dalam sholat? Poin yang Nailani dengar apa aja? Dalam cara dari berwudu, Ya, betul. Terus? dalam bacaan, apa Ustazah? Oke, kalau lupa kita direview lagi ya. Oke, kita ulang lagi. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita mau sama-sama bisa khusyuk dalam sholat, karena tadi kata Nela nih biasanya tuh pikiran kita sama hati nggak ikut, nggak sesuai, nggak klop, nggak pasangan gitu. Kita bacanya ini, tapi pikiran kita kemana-mana. Kita bacanya doa ruku, tapi pikiran kita waktu makan es krim, gitu. Salah satu tipsnya, atau ini ada beberapa tipsnya ya, kita pada saat azan, coba deh teman-teman tuh sekarang, kita sama-sama pada saat sudah mendengar kata azan, tinggalkan semua urusan duniawi. Nah, jadi kita fokus ke Allah. Allah udah manggil kita nih. Jadi pada saat azan berarti Allah udah manggil kita. Kita harus bersiap-siap, mempersiapkan sholat terbaik, ibadah terbaik untuk menghadap kepadanya. Karena segala kenikmatan yang kita rasakan sekarang itu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat nafas, nikmat fisik yang lengkap, ada rumah tempat berteduh, orang tua yang lengkap, kita bisa kerja, kita bisa sekolah, itu semua karena keridhaan, karena rahmat, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita udah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, teman-teman langsung bergegas, tinggalkan HP-nya. Karena itu salah satu hal yang ketika kita dahulukan Allah selalu, insya Allah Allah yang akan bimbing hati kita untuk bisa khusyuk. Karena Allah kayak bahagia begitu. Allah bahagia, wah ini hambaku nih yang taat. Yang langsung ketika saya panggil, dia langsung siap-siap. Bahkan sebelum azan, sebelum saya panggil, ini hambaku sudah bersiap-siap untuk berwudu. Jadi Allah kayak bahagia gitu. Nah, Allah insya Allah Allah mengeringkan perasaan khusyuk kepada kita. Karena Allah sendiri pasti ingin sekali dan Allah sangat nge-like hambanya yang bisa taat gitu. Ingin sekali maksudnya dalam artian tuh ingin sekali melihat kita bisa khusyuk dalam sholat kita gitu. Allah bahagia ketika melihat kita sebagai hambanya tuh bisa taat. Meskipun Allah nggak butuh sholat kita. Kitanya yang butuh Allah. Tapi Allah sangat bahagia ketika ada hambanya yang ada panggilannya, itu langsung bergegas. Bahkan sebelum ada panggilannya, ia sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi salah satu tips agar kita bisa khusyuk dalam sholat adalah melatih dirinya untuk mendahulukan Allah selalu. Pas azan, langsung berwudu, atau bahkan kalau bisa ya, sebelum azan sudah tahu waktunya sholat sekian, bunyi masjid ya, masjidnya lagi ngaji-ngaji, berwudu. Jadi pas azan kita jawab azan gitu. Pas azan kita jawab azan, setelah azan kita baca doa selepas azan. Karena kan salah satu doa yang mustajab ya adalah antara azan dan iqamah. Makanya kenapa bagusnya teman-temannya, jadi ketika azan tuh kita jawab azan, terus sampai selesai azan kita berdoa. Doa setelah azan dibaca, dan ucapkanlah keinginan teman-teman, apa hajatnya. Insya Allah doa selepas azan itu salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, selain kita bersiap-siap dengan baik sebelum sholat, kita bagusnya yang tadi di materi sudah sampaikan menghafal bacaan-bacaan dalam sholat.
Jadi menghafal bacaan-bacaan dalam sholat itu dapat membantu seseorang untuk lebih fokus dan khusyuk dalam sholatnya. Karena ia tidak perlu memikirkan atau mencari bacaan-bacaan yang harus diucapkan gitu. Memikirkan sesuatu tidak perlu karena fokusnya adalah menerjemahkan bacaan yang ia baca. Itu yang kedua. Jadi kita menghafal. Terus memahami makna bacaan-bacaan dalam sholat. Memahami makna bacaan-bacaan dalam sholat itu dapat membantu seseorang juga untuk lebih menghayati dan merasakan makna dari apa yang diucapkan. Sehingga apa kita insya Allah bisa lebih khusyuk. Terus memperbanyak doa juga, memperbanyak doa dan zikir selama sholat gitu. Nah, memperbanyak doa dan zikir selama sholat itu insya Allah dapat membantu kita untuk lebih khusyuk dan terhubung kepada Allah. Nah, coba juga teman-teman perbanyak sholat sunnah. Nah, jadi sholat sunnah ini untuk bisa lebih menyempurnakan sholat wajib kita yang kalau misalnya ada sholat wajib kita yang mungkin tidak begitu khusyuk, insya Allah bisa ditambah amalnya dari sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Menyempurnakan wudhunya juga ya, jangan lupa ya baca wudhunya. Maksudnya pelajari wudhu, tata cara berwudhu yang baik dan benar. Oke. Dan setiap selesai sholat, perbanyak berdoa kepada Allah yang tadi doanya. Tadi doanya sudah saya spill kok di akhir. Tapi sebentar lagi kita berdoa sama-sama di akhir ya, di akhir kajian. Oke. Wallahu alam bisawab, barakallahu fikum. Naila, ada yang mau ditanggapi lagi? Sudah Ustazah. Syukur. Oh iya, tanya juga mau khusyuk ya. Jadi jangan sampai teman-teman menahan buang air kecil, buang air besar, terus tergesa-gesa. Nah, itu juga salah satu penghambat kenapa tidak khusyuk. Jadi kalau misalnya mau BAB atau BAK, itu ke toilet dulu deh baru sholat, supaya tidak merusak kekhusyuannya. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya, moderator. Ya, boleh saja. Lanjut kepada pertanyaan ketiga ya. Saya beri kesempatan kepada Usti Desi. Silahkan Usti Desi untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustaz. Bagaimana cara mengistiqomahkan duha kita? Kadang rasa malas selalu menguasai kita. Jadi ketika kita ingin sholat duha, bagaimana agar selalu teringat kalau ditinggalkan gitu? Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus ya pertanyaan dari Desi ya tadi ya. Oke, Desi, bagaimana sih caranya Kak agar tidak malas sholat duha? Di psikologi manusia, itu akan melakukan pekerjaan atau sesuatu kalau dia tahu apa efek atau manfaat dari apa yang ia kerjakan. Jadi untuk bisa memotivasi teman-teman, memotivasi kita semua agar bisa continue atau konsisten dalam melaksanakan sholat duha adalah kita tahu dulu apa sih manfaat sholat duha setiap hari. Jadi sholat duha itu menjadi amalan untuk kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kembali lagi tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa atau khilaf ya. Jadi wajar bila setiap hari dan setiap saat manusia tersebut melakukan kesalahan. Dan dengan sholat duha, seorang muslim itu dapat memohon ampunan atau dosa-dosa, memohon
permintaan maaf ya atas dosa yang dikerjakan di hari itu. Nah, dan manfaat sholat duha itu banyak sekali, teman-teman. Sholat duha itu adalah sedekah. Dalam artian tuh kalau kita sholat, persendian kita, anggota tubuh kita itu sedang mengeluarkan sedekahnya. Kita bersyukur, ya Allah, Engkau telah memberikan saya kaki, ke tangan, kepala, dan lain-lain. Itu intinya persendian kita tuh bersedekah. Jadi sholat duha itu adalah sedekah, anggota tubuh kita itu jadinya bersedekah. Dan sebagai investasi amal cadangan, dalam artian mungkin kita ngerasa sholat wajib kita ada yang kurang sempurna, nah kita lakukanlah sholat-sholat sunnah, termasuk sholat duha. Jadi sebagai tambahan investasi amal kita, kayak gitu. Keuntungan yang sangat besar juga dan berkahnya sholat duha juga adalah kita cukup kebutuhan hidupnya, cukup kebutuhan hidupnya, terus diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, kita bisa dibangunkan istana di surga. Jadi itu manfaatnya sholat duha, teman-teman, banyak sekali. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa pasang di kamarnya manfaat sholat duha dan selalu dilihat, itu insya Allah bisa menambah motivasi kita untuk bisa rajin melakukan atau melaksanakan sholat duha supaya tidak malas. Jadi tempel di kamarnya manfaat sholat duha. Kurang lebih seperti itu ya. Cari motivasinya. Karena manusia itu kalau ada motivasinya pasti rajin melakukan sesuatu. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Oke, moderator, pertanyaan berikutnya ini ternyata banyak sekali yang angkat tangan. Alhamdulillah, baik. Lagi kepada Usti Ana, saya persilahkan pada Usti Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Priyanti. Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya agar tidak terpengaruh dengan kemaksiatan di saat kita sedang istiqomah, biar kita selalu taat kepada Allah. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali ya pertanyaan dari Ana. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menghindari diri kita dari maksiat karena kita lagi mau menargetkan untuk istiqomah gitu ya. Itu yang saya tangkap. Jadi cara menghindari maksiat menurut ajaran Islam ya, kita harus menghadirkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan dan pemikiran. Dalam artian tuh kalau misalnya kita ingin berbuat salah atau dosa ya, kita harus sadar bahwa ada Allah yang mengawasi kita di setiap saat, yang melihat perbuatan yang kita lakukan, dan harus ada perasaan kita malu gitu, betapa banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita, sedangkan balasannya apa? Balasannya kita melakukan kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan, insya Allah bisa mengendalikan diri kita, kita bisa mengendalikan diri kita dalam berbuat maksiat. Nah, terus berikutnya kita bisa mendalami ajaran Islam lebih banyak lagi agar kita bisa memahami nilai-nilai yang harus kita pegang teguh, apa-apa yang harus kita hindarkan gitu, perbuatan buruk apa yang yang tidak bisa kita lakukan dan lain-lain. Ikhtiarnya juga kita selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, karena ya muqallibal qulub, Allah itu yang maha membolak-balikan hati. Kita berdoa setiap selesai sholat dan di waktu-waktu mustajab lainnya, ya Allah istiqomahkanlah hamba di jalan kebaikan, bimbinglah hamba ya Allah dalam ketaatan, selalu berikanlah hamba selalu hidayah-Mu ya Allah. Dan ketika kita selalu berdoa, berdoalah dengan perasaan yang yakin dan berdoalah dengan perasaan yang sangat mohon untuk
diminta atau diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Kurang lebih seperti itu ikhtiarnya ya. Dan kita punya kendali. Kak, bagaimana caranya mengendalikan diri ini agar tidak bermaksiat sedangkan di sekeliling saya banyak teman-teman saya yang mengajak saya gitu untuk melakukan dosa. Nah, berarti kembali lagi perhatikan lingkungannya karena lingkunganmu membentukmu komunitas sama dengan imunitas. Jadi kalau teman-teman mau mengendalikan dirinya agar tidak berbuat maksiat, jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang semakin menggelincirkan teman-teman ke hal-hal yang membuat dosa gitu. Nah, coba teman-teman cari lingkungan atau pergaulan yang bisa semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada ketaatan. Jadi jangan pernah juga berhenti untuk berdoa. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan lingkungan-lingkungan yang solih dan orang-orang yang baik yang semakin mendekatkan hamba kepadamu. Kurang lebih seperti itu Ana ya ikhtiarnya. Insya Allah ketika kita baik, Allah juga akan mempertemukan kita kepada hal-hal baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya moderator. Baik, Ustazah, lanjut kepada pertanyaan ke-6. Saya beri kesempatan pada Mufti Bintang. Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Saya izin bertanya. Saya punya 2 pertanyaan, tapi kalau sempat dijawab dua-duanya ya. Sebagai perempuan itu kan kita akan ada masanya tidak sholat. Nah, ketika kita sedang tidak sholat, lalu kita bepergian, di hati kita itu ada rasa senang karena kita, oh aku nggak sholat hari ini. Yaudah aku bisa kayak gini gitu kan. Itu kita berdosa atau enggak? Karena kan sholat itu kan ibadah. Terus kita merasa senang ketika kita bepergian tidak sholat. Kayak jadi kesannya itu kayak selamat gitu ya. Itu kita berdosa nggak sih Ustazah kalau misalnya kita merasa senang ketika kita tidak sholat? Itu satu. Terus pertanyaan yang kedua itu dari pengalaman sendiri ya Ustazah, saya lebih rajin beribadah itu ketika ada orang lain. Tapi niatnya itu tulus karena Allah gitu loh. Tulus karena Allah. Tapi kalau lagi sendiri di rumah, itu lebih ke menunda sholat. Tapi kalau misalnya lagi sama teman kan, berdua nih, malah saya lebih kayak, ayo sholat, udah jam segini, ayo sholat gitu kan. Jadi bukan untuk dia apa ya bilangnya, bukan untuk dipuji, cuman niatnya itu karena Allah. Tapi kalau misalnya saya sendiri di rumah, saya lebih condong untuk menunda. Jadi pertanyaan saya Ustazah, bagaimana caranya supaya saya bisa taat dalam melaksanakan ibadah walaupun saya sendiri di rumah ataupun di tempat ramai. Terima kasih Ustazah. Oke, Masya Allah, bagus ya pertanyaan dari Bintang. Jadi kalau misalnya perempuan pada saat dia lagi halangan, terus bepergian, dan dia tidak sholat pastinya ya, terus ada perasaan senang. Saya senang sekali karena hari ini saya halangan jadinya tidak sholat. Itu sebenarnya kalau masalah dosa ya, hanya Allah yang tahu hatinya. Entah itu senang karena dia dalam artian tuh dia tidak ribet mungkin, tidak ribet karena harus sholat. Nah, bisa jadi di situ berdosa ya, bisa jadi. Walau alam bisawab ya. Karena urusan dosa itu bukan kita yang catat, tapi Allah yang catat. Tapi kalau kita ngerasa, kok kan nih perasaan senang itu saya nggak bisa takar ya perasaan senangnya, apakah senang bagaimana atau apa. Tapi kalau misalnya kita merasa senang sekali karena tidak sholat, berarti perlu diperiksa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, diperiksa. Terus apa tadi pertanyaannya lagi ya?
Pertanyaan keduanya itu Ustazah gini, saya lebih bisa taat beribadah ketika ada orang lain. Tapi itu niatnya karena Allah, cuman kalau saya sendiri itu lebih ke menunda. Itu mungkin Ustazah. Oke, mohon maaf ya Bintang. Saya bukan ngejudge, tapi kalau berdasarkan ilmunya, kalau kita semangat beribadah ketika ada orang, itu bukan karena Allah sejatinya. Jadi kita tuh nggak bisa bohongin Allah. Kita mungkin bisa mengelabui manusia, tapi kita, perasaan kita, niat kita, itu nggak bisa mengelabui Allah. Kita nggak bisa ngerasa bahwa saya sholat kok niatnya karena Allah, tapi kita sendiri di sisi lain merasakan kenapa ya saya lebih semangat melaksanakan ibadah ketika dilihat orang lain daripada sendiri. Berarti mohon maaf, itu ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Kurang lebih seperti itu. Itu kan bisa jadi ada sifat riya ya, yang dimana riya itu kita beribadah tapi tidak difokuskan untuk Allah, tapi karena pujian manusia atau ada orang lain dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghindari perasaan tersebut? Yang pertama, kita niatkan ibadah. Kita kembali lagi mengingat bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqul jinnah wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita paham makna ayat itu, bahwa segala yang kita lakukan di dunia ini harus ada konteks ibadah. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ya harus karena Allah. Karena kita ini dihidupkan hanya untuk beribadah. Niatkan ibadahnya karena Allah. Itu yang pertama, cara menghindari riya. Dan yang kedua, mengendalikan hati. Kak, tapi sulit banget untuk bisa mengendalikan hati. Selalu ada perasaan kayak ingin dipuji gitu. Nah, kembali lagi, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, teman-teman. Dalam satu hari, ayo kita sama-sama perbanyak istighfar. Sampai ribuan istighfar, bahkan perbanyak istighfar. Dan tadi, ilmunya. Kita harus memperbaiki sholat kita agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu insya Allah akan membawa banyak kebaikan dan membimbing diri kita menjadi pribadi yang lebih baik kalau sholatnya benar. Jadi perbaiki sholatnya. Perbanyak istighfar. Insya Allah itu bisa mengendalikan hati yang dari tadinya sombong, dari yang tadinya ria, ujub, dan lain-lain. Itu bisa perlahan-lahan Allah bimbing mempunyai hati yang lebih baik, kayak gitu ya. Selalu mengingat Allah yang ketiga. Nah, selalu mengingat Allah, selalu mengingat bahwa Allah yang memberikan kita nikmat, bukan manusia, dan kita akan kembali kepadanya. Amal kebaikan apa yang akan kita bawa pulang? Karena dunia ini hanya tempat singgah. Kita hanya singgah di dunia ini, dan kita harus selalu rajin menambah amal kita yang ingin kita bawa pulang gitu. Dan yang keempat, kita harus menyembunyikan amal kebaikan kita. Tapi ini relatif ya. Kalau misalnya tahajud kita, duha kita, mending kita sembunyikan, tidak usah digembar-gemborkan bahwa saya ini adalah orang yang ahli duha, saya ini adalah orang yang ahli tahajud, kayak gitu, nggak usah. Kurang lebih seperti itu ya Bintang. Selalu berdoa sama Allah, ya Allah bimbinglah hati ini untuk bisa taat beribadah kepadamu. Jauhkanlah hamba dari sifat ria, dengki, iri hati, angkuh, tidak disiplin waktu, malas, dan sifat-sifat buruk lainnya ya Allah. Bimbinglah hamba menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Kurang lebih seperti itu. Istiqomahkanlah hamba di jalan kebaikan dan ketaatan. Nanti sebentar kita sama-sama berdoa kok di akhir. Oke ya teman-teman. Bintang. Terima kasih Ustazah. Ya sama-sama, kembali kasih. Pertanyaan berikutnya. Sesuai saja, lanjut kepada pertanyaan terakhir. Saya beri kesempatan kepada Ibu Muhammad, silahkan untuk bertanya. Muhammad, apakah ada? Tadi Husnul ya. Jangan tuh. Husnul.
Waalaikumsalam Ustazah. Ya, Silakan Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah. Izin mau bertanya Ustazah, mengapa kita sebagai manusia itu harus taat dan patuh kepada Allah? Syukran Ustazah. kenapa kita harus taat dan patuh kepada Allah? Pertanyaannya Husnul ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Kayak gitu. Kan tadi ya ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini ada karena Allah yang Maha Pemurah menciptakan kita. Makanya kita harus taat beribadah kepadanya. Karena Allah yang memberikan kita nikmat nafas, nikmat bisa sekolah, nikmat bisa makan, tempat tinggal, orang tua yang lengkap, bisa kerja, dan lain-lain. Kita keluar rumah dijaga sama Allah. Dan sampai detik ini, teman masuk komunitas kajian, teman-teman ikut dalam Google Meet ini, mendengarkan sampai detik ini, itu karena Allah sayang sama kita. Allah ingin kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, dengan orang-orang yang semangat juga untuk mendapatkan ilmu agama. Itu kasih sayang Allah loh sama kita. Jadi apalagi alasan kita untuk tidak taat kepadanya. Sedangkan sampai detik ini pun, Allah masih memberikan kita nikmat untuk kita belajar dan berkumpul di kajian ilmu. Dan ingat Allah sangat dan Allah dan Rasulnya sangat menyukai orang-orang yang berkumpul dalam majelis ilmu, membahas ilmu terlebih perihal ilmu agama. Itu pahalanya Masya Allah luar biasa loh kalau kita berkumpul dalam tarbiyah. Kalau kita berkumpul dalam kajian agama, meskipun hanya via online, insya Allah ketika kita semua niatnya lurus, Allah akan ganjar pahalanya. Kurang lebih seperti itu Husnul ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Dan sebenarnya pertanyaannya itu agak-agak ambigu ya, cuman tidak apa-apa. Mungkin Husnul masih unyu-unyu jadi bertanya seperti itu. Oke Husnul, kenapa harus taat? Karena Allah yang menciptakan kita dan memang kita diarahkan atau diperintahkan untuk beribadah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah, apa saja pertanyaan sudah disebutkan di 7 pertanyaannya. Jadi sekarang sesi penutupan. Ya. Afan boleh bertanya? Iya, silahkan terakhir ya, terakhir. Sekarang nama Ana Naila dari Jateng. Jadi gini, Ana di lingkungan yang kurang mendukung gitu, kayak teman-teman Ana itu kayak ada yang pacaran, terus ada yang membuka aurat. Apakah Ana yang kurang baik atau gimana gitu? Jadi di lingkungan dengan orang yang tidak mendukung. Terima kasih. Pertanyaannya dari atas nama siapa tadi? Naila. Naila. Masya Allah, ketika Naila punya niat untuk berubah menjadi lebih baik atau untuk hijrah di jalannya Allah, pertama Naila harus bersyukur karena tidak semua orang itu diberikan hidayah untuk merubah dirinya ke jalan yang lebih baik. Selain bersyukur apa? Naila perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya, perbanyak baca Al-Quran, rajin berzikir, rajin bersolawat, dan perbanyak berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikanlah hamba selalu hidayahmu, bimbinglah hamba di jalan kebaikan, luruskanlah selalu niat hamba dalam melakukan ketaatan, pertemukanlah hamba dengan lingkungan-lingkungan yang baik, orang-orang yang solih ya Allah. Jadi ketika Naila konsisten dan rajin mengucapkan atau melafazkan doa itu, insya Allah Allah akan mempertemukan orang-orang solih dalam kehidupan Naila. Dan Naila, salah satu kebaikan Allah yang Allah sudah tunjukkan kepada Naila, yaitu Naila dipertemukan oleh komunitas ilmu, yaitu sahabat fisabilillah, dan Naila bisa bergabung dalam komunitas kajian tersebut dan ikut kajian pada Google Meet ini. Berarti Allah sudah memberikan petunjuk kepada Naila agar Naila mempunyai lingkungan yang baik.
Walaupun mungkin di dunia nyata Naila masih dipertemukan oleh sahabat atau teman-teman yang belum menerima hidayah dari Allah, itu menjadi salah satu ujian dari Allah untuk Naila, diuji apakah Naila ingin mengikuti temannya atau bahkan sebaliknya, Naila memilih lebih taat, memilih menjalankan perintah Allah, berarti selamat, Naila lolos dalam ujian yang Allah berikan. Jadi kita harus perbanyak berprasangka baik kepada Allah, perbanyak positive thinking, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, berikan dalam kehidupan kita, itu bukti baiknya Allah kepada kita. Jadi ujian itu, cobaan itu salah satu bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk melatih mental kita, melatih iman kita agar bisa menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya, Naila. Oke, Naila, semangat berdoa ya, ikhtiar. Nah, Ustazah, terima kasih. Sama-sama, nanti saya kirimkan juga doanya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau bertanya tapi tidak terjawab, bisa WA ya, kita bisa WA di 0811. Sayangnya tidak bisa lewat chat ya, saya tidak bisa tulis WA saya di kolom chat, atau bisa di Instagram ya. Nah, ada kok di Instagram komunitas, kan ada di tag ya Instagram saya. Jadi teman-teman yang belum jawab pertanyaannya bisa DM di situ, karena ini kan kita juga terbatas waktu di Makassar sendiri. Sudah hampir jam 11 teman-teman, dan saya belum makan malam. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang belum terjawab pertanyaannya. Nanti bisa minta WA saya, buat yang akhwat bisa minta WA saya di admin komunitasnya atau bisa DM di Instagram. Oke? Silahkan kembali ke moderator. Insya Allah, alhamdulillah, Asal pertanyaan sudah terjawab semuanya. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10:10 ya. Berarti singkat sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah Asmita Sari menjadikan ladang pahala untuk beliau, khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk hari ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Asmita Sari. Tafadhol Ustazah. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman, tolong dinonaktifkan dulu mikrofonnya semua. Kita berdoa bareng-bareng ya. Tengadahkan tangannya semua, kita berdoa sama-sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami, Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, tanpa merasa lebih baik dari orang lain, ya Allah. Ya Allah, luruskanlah selalu niat kami dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, ya Allah. Berikanlah kami selalu hidayah-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat riya, dengki, iri hati, angkuh, tidak disiplin waktu, malas, ujub, bangga diri, dan sifat-sifat tercela lainnya, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang baik, ya Allah. Dengan orang-orang yang solih, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan lingkungan-lingkungan yang baik, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu, ya Allah. Bimbinglah kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, semoga kegiatan kami pada malam hari ini Engkau ganjar pahala, ya Allah. Luruskanlah selalu niat kami dalam mengikuti kajian ilmu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.